Maha besar Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti halnya manusia, sebagai makhluk hidup, hewan dan tumbuhan juga berkembang biak dengan tujuan agar tidak punah. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan di sekitarmu menjadi tambah banyak? Bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Ayo semangat belajar dengan menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Tuti dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan ini, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan, menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan, serta menjelaskan proses penyerbukan. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, tentu juga pada tumbuhan juga berkembang biak atau bereproduksi. Tetapi bagaimana perkembangbiakan tumbuhan itu, apakah sama dengan manusia? Kita akan simak ya di sini. Untuk perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, vegetatif itu sendiri adalah perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan atau pembuahan dan tidak ada fertilisasi ya. Bisa menggunakan satu induk saja ya. Misalnya hanya ada satu pohon di rumahmu, kamu potong, kamu tancapkan misalnya, jadi anakan yang baru, itu berarti juga proses vegetatif ya. Lalu bagaimana alatnya? Alat perkembangbiakannya menggunakan bagian tumbuhan itu, misalnya akar, batang, ataupun daunnya. Bagaimana keturunannya? Keturunan atau anaknya, tumbuhan barunya itu sifatnya cenderung sama dengan induknya. Nah, berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau seksual yaitu perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan atau pembuahan ya, atau fertilisasi. Harus ada dua induk, jantan dan betina, dan alat perkembangbiakannya pada tumbuhan yaitu berupa bunga dan biji ya. Lalu keturunan atau anakannya bagaimana sifatnya? Sifatnya tidak selalu sama dengan induknya atau bervariasi ya, campuran antara sifat kedua induk. Seperti kalian kan merupakan hasil dari generatif ya. Kalian tidak sama 100% dengan mama atau dengan bapak kalian, tetapi kalian merupakan percampuran antara keduanya ya. Nah, kita bahas yang pertama perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ya. Perkembangbiakan vegetatif atau reproduksi vegetatif seperti yang Ibu jelaskan tadi adalah proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi ya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Keturunannya sama dengan induk ya. Ada dua jenis reproduksi vegetatif, ada yang alami, ada yang buatan ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami
Contohnya adalah tunas ya. Kalian tentu tahu tunas. Tunas ini muncul pada tumbuhan yang setelah dewasa, dapat muncul dari akar, dari batang ataupun daun ya. Tunasnya di sini contohnya adalah pada tumbuhan bambu, tebu, pisang, sukun ya, ataupun juga bunga cocor bebek misalnya. Itu juga merupakan salah satu contoh tunas. Yang kedua adalah rizoma ya. Kalau kalian pernah lihat kunyit ataupun bahan-bahan dapur yang seperti jahe atau lengkuas ya, ini termasuk semua rizoma ya, yaitu batang yang ada di dalam tanah. Nah, di sini ada namanya garis-garis atau buku-bukunya itu ya. Buku inilah nanti yang bisa menumbuhkan tunas ya, yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya banyak ya, kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dahlia, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah stolon. Nah, kalian pernah lihat pohon stroberi ya? Ibu harap pernah semua ya. Jadi ada namanya stolon, anakan stroberi yang batang ini menjalar di atas tanah. Jadi nanti anakan ini ketika sudah nyampai ke tanah atau berakar di dalam tanah, nanti batangnya bisa dipotong ya, dan akan menjadi anakan baru atau tumbuhan baru. Contohnya stroberi dan juga pegagan. Ya. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi lapis. Ya. Kalian kalau pernah lihat bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, tentu saja pernah ya. Walaupun laki-laki atau perempuan tentu pernah lihat bawang ya. Jadi kalau kita lihat bawang sudah diiris, tentu ada lapisan-lapisannya ya. Jadi di sini susunan lapis-lapis itu terdiri atas daun yang menebal dan lunak dan berdaging ya. Bagaimana anakannya? Anakannya biasanya ada di siungnya ya, ada kuncup yang di samping itu, nanti bisa dipisahkan dari induknya dan ditanam jadi tumbuhan baru. Ada umbi batang, contohnya di kentang ya. Nah, di kentang ini berarti ada batang yang mengalami penggembungan di dalam tanah ya. Jadi penggembungnya ini karena apa? Karena berisi cadangan makanan ya, biasanya ada jat tepungnya ya. Jadi untuk pertumbuhannya dia menyimpan cadangan makanan di dalam tanah ya. Umbi batang ini ada namanya mata tunas yang bisa dipindahkan menjadi tumbuhan baru ya. Lalu ada kuncup adventif daun ya. Kuncup adventif daun di sini contohnya adalah pada cocor bebek. Jadi di pinggiran-pinggiran daunnya itu ada anakan-anakan dan yang bisa terlepas ya dari daun tersebut dan berakar sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Ada spora ya, di sini contohnya pada paku atau lumut ya, dan lumut. Jadi kalau tumbuhan paku atau pakis yang biasa kita bilang ya, ini di belakang daunnya itu ada hitam-hitamnya, itu adalah sporanya ya. Jadi spora inilah nanti yang bisa menyebar ke sekelilingnya sehingga bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Sama juga dengan lumut. Fragmentasi ya. Fragmentasi memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada hidrositin sp ya. Lumut juga ya, ada namanya gemae atau kuncup yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya adalah cangkok. Kalian tentu sudah akrab ya dengan mencangkok. Kalian juga sudah tahu caranya, dimana ada batang yang dikupas kulitnya, dikerik ya kambiumnya, lalu diberi tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa ataupun plastik. Ketika sudah berakar, maka tumbuhan ini bisa dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Biasanya yang dicangkok adalah tumbuhan-tumbuhan yang berkayu atau dikotil, terutama pada buah-buahan, contohnya mangga, rambutan, jambu yang ada di sekitar kita.
Lalu ada perkembangbiakan vegetatif buatan yang merunduk ya. Merunduk ini contohnya adalah pada melati ya. Jadi biasanya yang berbatang panjang dan tidak mudah patah itu bisa dibenamkan ke tanah. Lalu di sini ditahan dengan batu ataupun juga dengan sesuatu yang berat sehingga dapat menumbuhkan akar. Lalu ketika sudah tumbuh akar bisa dipotong untuk menjadi tumbuhan yang baru. Stek ya, stek ini cukup mudah dilakukan, yaitu hanya memotong batang tanaman lalu menanam atau menancapkan dalam tanah. Nanti ketika dia sudah berakar dan bertunas maka akan menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya banyak sekali, misalnya singkong, mawar, ataupun juga ada stek akar sukun ya, stek daun cocor bebek dan lain-lain. Selanjutnya menyambung ya. Menyambung di sini kata lainnya adalah mengenten ya. Jadi ada batang bawah, batang atas. Nah, kalau batang bawah misalnya di sini kurang bagus tanamannya, rasanya misalnya tidak manis, maka bisa disambungkan dengan jenis yang lebih baik atau yang manis ya. Jadi tanamannya harus sejenis tetapi sifatnya berbeda ya. Tanaman misalnya terong hijau disambung dengan terong ungu ya, atau juga tanaman bougainville yang warnanya berbeda itu bisa disatukan dalam satu pohon. Lalu ada menempel atau okulasi ya, menempelkan batang tunas pada kulit tanaman lain yang sejenis ya untuk mendapatkan sifat unggul. Contohnya adalah pada jeruk, alpukat, durian dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan generatifnya? Perkembangbiakan generatif tumbuhan di sini berarti melalui proses penyerbukan dan juga fertilisasi. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan berarti meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina ya. Jadi bagaimana caranya kita akan bahas berikut ini. Ya, pada perkembangbiakan generatif, alat perkembangbiakannya berupa bunga dan juga biji ya. Nah, struktur bunga seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bunga yang lengkap, di mana dalam bunga ini ada alat kelamin betina dan juga alat kelamin jantan. Nah, sebagai alat kelamin betinanya ada kepala putik ya, sedangkan alat kelamin jantannya ada kepala sari. Ya, ini adalah fungsi-fungsi beberapa bagian tumbuhan yang tadi. Ada benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, dan tangkai bunga. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan berarti proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik, ya. Nah, biasanya di sini bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri ya, dan juga bisa melalui bantuan perantara ya. Misalnya ada anemogami, di sini penyerbukan dibantu oleh angin ya. Jadi contohnya pada jagung dan padi. Biasanya penyerbukan ini pada tanaman yang serbuk sarinya ringan ya dan banyak. Jadi ketika jagung itu berbunga, maka ketika ada angin yang berhembus, bisa serbuk sarinya pindah ke tumbuhan yang ada di dekatnya, jagung yang ada di dekatnya, sehingga terjadilah penyerbukan. Yang kedua ada entomogami, ya, penyerbukan dengan bantuan serangga, bisa kupu-kupu, lebah, kumbang, lalat, dan lain-lain, ya. Biasanya di sini ketika serangga itu mencari madu atau mencari makanan, maka tidak sengaja kakinya ataupun sayapnya ya itu akan menempel serbuk sarinya ya, serbuk sari bunga, sehingga ketika dia pindah dari bunga satu ke bunga yang lain, maka serbuk sari yang di bawah tadi akan jatuh ke kepala putik bunga yang lain ya, sehingga terjadilah penyerbukan. Yang ketiga ada ornitogami dengan bantuan burung, contohnya burung kolibri ya.
Ya, di sini biasanya ada burung yang menghisap madu juga, ya. Lalu di mana juga pada paruhnya tidak sengaja tertempel, ya, ataupun pada kakinya, ya, tidak sengaja tertempel serbuk sari. Ketika dia hinggap dari bunga satu ke bunga yang lain, maka bisa menjatuhkan serbuk sari tersebut ke kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Chiropterogamy, ya, ini bantuan kelelawar, ya, karena kelelawar ini aktivitasnya di malam hari, maka bunga yang dibantu untuk penyerbukan adalah bunga yang mekar pada malam hari. Contohnya adalah kaktus, ya. Lalu ada antropogami. Nah, kalau antropogami ini oleh bantuan manusia, ya. Jadi ada pohon yang hanya memiliki bunga satu alat kelamin saja, misalnya bunga jantan atau bunga betina. Jadi perlu perantara orang, ya, atau manusia untuk memindahkan serbuk sari supaya bisa menempel ke kepala putik. Contohnya pada anggrek, vanili, salak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, ya. Yang pertama ada penyerbukan tetangga, Gaetonogamy. Jadi serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain dalam satu pohon. Jadi dalam satu pohon itu kan tidak hanya biasanya satu bunga saja, tetapi ada beberapa bunga juga, ya. Jadi penyerbukannya dibantu oleh serbuk sari yang ada dalam satu pohon itu, ya, bunga yang lain yang ada dalam satu pohon yang jatuh ke bunga yang ada di sebelahnya, ya, dalam satu pohon. Nah, yang kedua adalah penyerbukan sendiri atau autogamy, ya. Serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya apa? Jadi di dalam satu bunga itu sudah lengkap ada puting dan juga benang sarinya. Dan serbuk sarinya, ya, yang ada dalam bunga tersebut akan menyerbuki ke kepala putik, jatuh ke kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau allogamy, ya. Di sini pohonnya pohon berbeda atau pohon yang lain, ya. Jadi serbuk sarinya dari bunga pohon lain yang masih jenis yang sama, ya. Jadi kita lihat ada dua pohon jenisnya sama tetapi pohonnya berbeda, ya. Itu ketika serbuk sarinya dari pohon yang satu jatuh ke kepala putik pohon yang sebelahnya, berarti itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogamy. Penyerbukan ini serbuk sarinya dari bunga lain yang berbeda jenis atau satu sifat beda. Jadi di sini misalnya ada rambutan yang manis, ya. Satu sifat beda berarti misalnya satu rambutan manis, yang satu rambutannya kecut. Nah, itu masih juga bisa saling menyerbuki, ya. Ini disebut dengan penyerbukan bastar, ya, atau hibridogamy. Nah, cukup sekian materi hari ini. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuahan, perkecambahan, dan juga penyebaran biji, ya. Jadi kalian harus tetap belajar, rangkum materi yang sudah kalian pelajari hari ini di buku catatan, dan Ibu harap kalian bisa memahami dan juga mengambil manfaat dari materi kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.